Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar latihan soal UTS genap materi tentang trigonometri. Bentuk derajat, menit, dan detik dari ukuran sudut 25,46 derajat adalah, ya kita pisahkan dulu 25 derajat dengan 0,46 derajatnya. Kemudian yang ini, koma ini kita kalikan dengan 60 agar menjadi menit ya. Jadi 0,46 kali 60 menit. Hasilnya 27,6 menit gitu ya. Kemudian kita pisahkan lagi karena masih ada komanya ya. Jadi 27 menit, 0,6 menit gitu ya. Kemudian yang koma ini kita kalikan 60 lagi agar menjadi detik ya, agar hilang komanya. Jadi 0,6 dikali 60 detik. Ketemunya adalah 36 detik. Jadi 25,46 derajat adalah 25 derajat, 27 menit, dan 36 detik. Oke, soal nomor 2, sudut 25 derajat, 20 menit, dan 30 detik. Jika dinyatakan dalam derajat adalah, kita pisahkan dulu ya, menjadi 25 derajat ditambah 20 menit ditambah 30 detik. Untuk yang 20 kita bagi dengan 60 gitu ya, agar menjadi derajat, sedangkan yang 30 detik ini kita bagi 3600 agar menjadi derajat. Nanti ketemu ini nolnya dicoret, sama-sama dibagi 2 jadi sepertiga. Juga sama nolnya coret, sama-sama dibagi 3 nanti jadi 1/120. Gitu ya. Nanti 1 dibagi 3 itu 0,333 dan 1 dibagi 120 itu 0,008 derajat gitu ya. Kemudian kita tambahkan semuanya sehingga menjadi 25,341 derajat. Jadi 25 derajat, 20 menit, 30 detik sama dengan 25,341 derajat. Nomor 3, bentuk derajat dari ukuran sudut sepertiga pi radian adalah, ya jadi sepertiga pi radian sama saja dengan sepertiga dikali 180 derajat. Karena pi radian adalah 180 derajat. Nanti 18 dibagi 3 itu 6 ya. Masih ada nolnya, jadi jawabannya 60 derajat. Bentuk radian dari ukuran sudut 210 derajat adalah, ya untuk mengubah derajat menjadi radian kita ubah ya. Jadi 210 derajat itu dikalikan dengan pi radian per 180 derajat gitu ya. Nanti derajatnya dicoret, nolnya dicoret, kemudian sama-sama dibagi 3 jadi 7, dibagi 3 jadi 6. Jadi jawabannya 7/6 pi radian. Nilai cos alfa dari segitiga berikut adalah, cos itu kan sami gitu ya. Tapi kan sampingnya belum tahu ya. Nah, kita bisa mencari sampingnya dengan teorema Pythagoras ya. Ini kuadrat dikurangi ini kuadrat kemudian diakar ya. Atau kalau sudah hafal 35 berarti sini adalah 4 gitu ya. Nah, cos alfa adalah sami, sampingnya 4 ini ya. Dan miringnya 5. Jadi jawabannya 4/5. Ya, soal nomor 6, pada segitiga siku-siku ABC diketahui cos beta sama dengan 5/13. Maka nilai dari cosec beta adalah, ya kita gambar dulu bolehlah ya. Cos itu kan sami ya, samping per miring. Sampingnya yang ini ya, 5, miringnya yang ini 13. Jadi 5 sama 13. Kalau kalian cari sisi yang depannya beta, kalau pakai teorema Pythagoras ataupun kalian sudah hafal, maka ini akan ketemu 12 gitu ya. 5, 12, 13 adalah pasangan triple Pythagoras. Kalau ditanya cosec beta, cosec ini kan lawannya sin ya, atau kebalikannya sin. Nah, jadi cosec beta adalah sepersin. Kalau sin itu demi, maka kalau cosec itu mide gitu ya. Miringnya 13, depannya 12. Jadi 13/12. Nilai dari sin 45 derajat ditambah cos 60 derajat adalah, ya sin 45 kan setengah akar 2, cos 60 derajat kan setengah gitu ya. Seperti ini saja boleh atau kita ke bentuk lainnya. Ini sama-sama setengah kita keluarkan ya. Nah, ini dibagi setengah jadi akar 2, ini dibagi setengah jadi 1 gitu ya. Sehingga kalau setengah kali akar 2, setengah akar 2, setengah kali 1 itu setengah. Begitu. Nomor 8, diketahui segitiga ABC siku-siku di C gitu ya. Siku-siku di C, jika besar sudut A 30 derajat ya.
dan panjang sisi BC 20, berarti ini sisanya B ya, 20 derajat, maka panjang sisi AB itu berapa? Ini ya, AB. Karena diketahui sisi depannya sudut dan miringnya sudut, kita pakai yang sin ya, karena sin adalah demi, depan per miring. Sin 30 derajat sama dengan demi, sin 30 itu setengah, depannya sudut itu yang 20, miringnya itu yang AB, gitu. Kita kali silang AB kali 1 AB, 2 kali 20, 40. Begitu. Nomor 9, jika diketahui cos alfa sama dengan min 3 per 5 dengan 90 derajat kurang dari alfa kurang dari 180 derajat. Ini artinya dia di kuadran 2 ya. Antara 90 derajat sampai 180 derajat. Tentukan nilai dari cos alfa. Oke, kita gambar dulu ya. Oke, dia ada di kuadran 2 ya. Antara 90 sampai 180 derajat. Nah, ini berarti garisnya. Gitu ya. Kalau cos itu kan sami ya. Sampingnya kan kalau alfa di sini berarti kan sampingnya di sini nih. Nah, ya. Itu berarti yang min 3. Terus miringnya ini yang 5 gitu ya. Sami. Jadi kenapa min 3? Karena dia ada di sumbu X negatif, Sedangkan miring selalu positif. Gitu ya. Kemudian kalau kalian pakai Pitagoras 3, 5 maka sini pasti 4 gitu ya. Itu 4-nya positif, kenapa? Karena dia ada di sumbu Y positif. Gitu. Terus kalau ditanya kot kan kebalikan dari tan ya. Kalau tan itu desa, maka ini adalah sade gitu ya. Sampingnya min 3, depannya 4 jadi min 3 per 4. Gitu ya. Oke. Ya, nomor 10 nilai dari cos 1230 derajat adalah cos 1230 derajat ini kan lebih dari 360 derajat. Jadi kita kurangi dengan 360 derajat. Jadi 1230 derajat dikurangi 360 derajat hasilnya adalah 870 derajat. Masih lebih, kita kurangi lagi dengan 360 derajat menjadi 510 derajat. Masih lebih lagi, kita kurangi lagi menjadi 150 derajat. Nah, ini sudah kurang dari 360 derajat. Jadi cos 1230 derajat sama dengan cos 150 derajat. Nah, kita buat ya. 150 derajat itu ada di kuadran 2. Gitu ya. Kemudian ke horizontalnya berapa? Ya, karena 180 derajat dikurangi 150 derajat, jadi 30 derajat. Jadi, cos 150 derajat sama saja dengan cos 30 derajat. Tapi karena di sini adalah hanya sin dan cosec yang positif, maka kalau cos dia negatif. Jadi sama dengan min cos 30 derajat. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Jadi cos 1230 derajat adalah min setengah akar 3. Bentuk koordinat kartesius dari koordinat polar berikut P 20,150 derajat adalah, ya kartesius kan x, y ya. Kita cari x-nya dulu dengan rumus r cos theta gitu ya. R-nya mana? Ini loh R-nya. R-nya 20, theta-nya 150 derajat. Jadi 20 cos 150 derajat. Cos 150 derajat, tadi cara nyarinya seperti tadi ya. Yang sudah ketemu yaitu min setengah akar 3. Gitu ya. Jadi 20 dikali min setengah akar 3, nanti 2 sama 20 dicoret. Jadi min 10 akar 3. Gitu. Kemudian untuk Y-nya kita pakai sin theta ya. R sin theta. Ya, jadi 20 kali sin 150 derajat. Cara mencarinya juga mirip sama tadi ya. Cuman dia nanti positif gitu ya. Sin 30 derajat. Nah, setengah. Jadi 20 kali setengah adalah 10. Jadi koordinat kartesiusnya adalah X-nya min 10 akar 3, Y-nya 10. Nomor 12, nilai fungsi fx sama dengan sin x untuk x sama dengan 240 derajat adalah, ya caranya sama kayak tadi ya. Sin 240 derajat itu kan bukan di kuadran 1, jadi kita tidak bisa langsung ya. Kita gambar dulu ya. Nah, 240 derajat itu ada di kuadran 3 gitu ya. Antara 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, lagi-lagi kita tarik ke horizontal ya. 60 derajat dari mana? Dari 240 derajat dikurangi 180 derajat. Ketemu 60 derajat. Jadi sin 240 derajat sama saja dengan sin 60 derajat gitu ya.
Hanya saja karena di sini hanya tan dan kot yang positif, maka kita kasih negatif. Negatif sin dari 60 derajat. Gitu ya. Hasilnya adalah min setengah akar 3. Nilai dari cos 240 derajat adalah sama dengan tadi ya. Cuma sekarang cos nih. Kayak gitu. Nah, di sini lagi-lagi kan kot dan tan yang positif ya. Maka kalau dia cos, dia negatif ya. Negatif dari cos 60 derajat gitu ya. Nah, cos 60 derajat itu setengah ya. Jadi sama dengan min setengah. C. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A 8 cm, sudut A 120 derajat, sudut B 30 derajat, maka panjang sisi B adalah, kita bisa pakai aturan sinus, A per sin A sama dengan B per sin B, 8 per sin 120 derajat sama dengan B per sin 30 derajat. Untuk sin 120 derajat kalian nanti selesaikan dengan cara-cara sebelumnya ya. Pokoknya kalau sudutnya lebih dari 90 derajat atau bukan di kuadran 1, kalian pakai cara yang tadi untuk mencari nilai trigonometrinya. Nanti akan ketemu sama dengan sin 60 derajat yaitu setengah akar 3. B sin 30 derajat adalah setengah, nanti kita cari setengahnya ya. Jadi B-nya adalah 8 per akar 3. Atau kita bisa rasionalkan dengan cara dikalikan akar 3 per akar 3. Nanti ketemulah 8 per 3 akar 3. Nomor 15, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi B 5 cm, C 8 cm, sudut A 60 derajat, maka panjang sisi A adalah, kita bisa pakai aturan cos, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Gitu ya. Kita masukkan semuanya ya. B-nya 5, jadi 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat C-nya, min 2 kali 5 kali 8 cos 60 derajat, cos A-nya. Begitu. Jadi 25, 64, 2 kali 5, 10, tambah kali 8 jadi 80, cos 60 derajat itu setengah. Gitu ya. Jadi ini tambah ini 89, 80 kali setengah 40. Jadi A kuadrat adalah 89 kurangi 40, 49. Jadi A-nya berapa? Ya akar 49 gitu ya. 7 cm. Soal nomor 16, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A5, B6, C7, maka nilai dari cos A adalah, kita pakai aturan cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Masukkan satu-satu ya. Nah, ini B-nya, jadi B kuadrat 6 kuadrat, ini C-nya, C kuadrat berarti 7 kuadrat, dan ini A-nya. A kuadrat berarti 5 kuadrat, min 2BC berarti 2 kali 6 kali 7. 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 5 kuadrat 25, 2 kali 6 kali 7, 84. 36 tambah 49 kurangi 25, nanti kalau kalian hitung pelan-pelan ketemu 60 per 84 gitu ya. Nanti kalian bisa bagi 4 dulu misalnya, jadinya 60 bagi 4, 15, 84 bagi 4, 21. Kalau bisa lagi ya boleh, nanti dibagi 3 gitu ya, jadinya 5 per 7 gitu ya. 15 bagi 3, 5, 21 bagi 3, 7. Begitu cos A-nya. Pada segitiga ABC diketahui bahwa sudut B 70 derajat, sudut C 80 derajat, sisi A 8 cm. Jika R adalah jari-jari lingkaran luar segitiga ABC tersebut, maka nilai R adalah, jadi apabila ada segitiga kemudian dibuat lingkaran yang menyentuh ketiga sudutnya, maka di luar ya, di luar lingkaran, maka itu disebut sebagai lingkaran luar segitiga. Bagaimana mencari jari-jarinya? Tergantung yang diketahui ya. Kalau yang diketahui A dengan A, maksudnya sudut A dengan sisi A, maka pakai yang ini. Kalau sudut B dengan sisi B, maka pakai yang ini. Kalau sudut C dengan sisi C, maka pakai yang ini gitu ya. Nah, karena yang diketahui sisi A, kita pakai yang ini gitu ya. R sama dengan A per 2 sin A. Memangnya sudut A-nya berapa gitu kan ya? Ya karena sudut B-nya 70, sudut C-nya 80, maka sudut A-nya bisa dicari dengan cara 180 dikurangi 70 dan 80 gitu ya. Nanti ketemunya 30 derajat gitu. Jadi R sama dengan 8 per 2 kali sin 30 derajat, berarti sama dengan 8 per 2 kali sin 30 derajat itu setengah ya. 2 kali setengah itu 1, jadi R-nya ketemu 8. Nomor 18, luas segitiga ABC diketahui sudut A
30 derajat, B 4 cm, dan C 5 cm adalah, kita bisa gunakan rumus luas L sama dengan setengah BC sin A, karena yang diketahui yang sudut A ya. Berarti setengah kali 4 kali 5 sin 30 derajat gitu ya. 45 sin 30 derajat. Nanti 4 sama 2 dicoret ya, jadi 2, 2 kali 5 jadi 10 gitu ya. Sin 30 derajat itu setengah, jadi 10 kali setengah itu 5 luasnya cm kuadrat. Ya, nomor 19 diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A 13 cm, B 14 cm, C 15 cm, maka luas segitiga tersebut adalah, ya kita cari S dulu ya, S itu setengah dari keliling ya. Berarti setengah dari 13 tambah 14 tambah 15, atau setengah dari 42. Ketemunya 21 gitu ya. Nah, luas rumusnya apa? Yaitu akar S, S min A, S min B, S min C. S-nya itu tadi kan 21 ya. Berarti 21 kurangi 13, kurangi 14, terus kurangi 15. Gitu ya. Nanti ketemu 21 ini ya. 21 kurangi 13, 8. 21 kurangi 14, 7. 21 kurangi 15, 6. Begitu. Kalau cara saya ya, ini kita uraikan semua ya. Misalnya 21 adalah 7 kali 3 gitu ya. Kemudian 8 adalah 2 kali 2 kali 2. 7-nya tetap, kemudian 6 adalah 3 kali 2 gitu ya. Lalu yang angkanya sama atau dua angka yang sama kita keluarkan, misal 7 sama 7 maka dia bisa keluar 7 gitu ya. 3 sama 3 maka dia keluar 1 jadi 3 gitu ya. 2 sama 2 keluar jadi 2, 2 sama 2 keluar jadi 2 gitu ya. Nah, nanti kita kalikan ya, 7 kali 3 21, 21 kali 2 42, 42 kali 2 84 cm kuadrat. Ya, nomor 20 diketahui luas segitiga ABC 12 cm kuadrat. Panjang sisi A 6 cm, sisi C 8 cm, besar sudut B berapa? Ya, kita pakai rumus yang mirip dengan nomor 18 apa ya? L sama dengan setengah AC sin B. Luasnya 12 gitu ya. Berarti 12 sama dengan setengah AC. 6 sama 8 sin B gitu ya. Nah, nanti kita bisa ini ya, 6 dibagi 2, 3 kali 8 adalah 24. Jadi 12 sama dengan 24 sin B. Nah, nanti 24-nya bisa pindah ke sini ya. Nah, gitu. Jadi 12 per 24 sama dengan sin B. Sama-sama dibagi 12 ya. Jadi 1 per 2 sama dengan sin B. Sin B-nya adalah setengah. Nah, berapa B-nya? Ya, sin berapa yang hasilnya setengah? Sin 30 derajat. Gitu ya. Diketahui segitiga ABC siku di B gitu ya. Dengan besar sudut C 30 derajat dan panjang sisi AB 18 cm. Sisi manakah yang lebih panjang antara sisi AB dan BC? AB itu ini, BC itu ini. Kalau yang AB kan depannya 30 derajat ya. Kalau BC berapa? Ya, karena siku-siku berarti ini 90 ya. Berarti 180 kurangi 90 kurangi 30 derajat, nanti ketemunya 60 derajat. Berarti panjang mana sisi AB dengan BC? Panjang sisi BC. Kenapa? Karena dia depannya sudut 60 derajat. Kayak gitu. Sedangkan yang di sini hanya 30 derajat. Begitu. Kalau mau dihitung ya boleh sih. Berapa sih BC sebenarnya gitu ya. BC kan sisi A kecil ya berarti ya. Berarti A per sin A sama dengan C per sin C. Berarti A per sin 60 derajat sama dengan C per sin 30 derajat. Begitu. Kita hitung ya. Berarti A sin 60 derajat itu setengah akar 3. C-nya tadi 18 ini ya. C. Sin 30 derajat adalah setengah. Gitu ya. Nanti setengahnya dicoret. Maka A sama dengan akar 3 kali 18. Gitu ya. 18 akar 3. Akar 3 itu sekitar 1,7 lah ya. Kalau dikali berarti 30,6. Jadi sisi AB hanya 18. Sisi A atau sisi BC ya itu 30,6. Jadi pasti sisi yang BC ini yang lebih besar gitu ya daripada AB. Begitu. Nomor 22, tentukan seluruh nilai sinus dari sudut-sudut istimewa kelipatan 30 derajat dan 45 derajat dengan batasan 0 derajat sampai 360 derajat. Ya, ini ya sebenarnya ya untuk sin, cos maupun tan
Ini adalah yang dari 0 sampai kelipatan 30 dan 45 ya. Begitu, ini nilainya. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, setengah akar 3, dan seterusnya ya. Menurun, kemudian negatif, kemudian 0 lagi, gitu ya. Kalau lebih mudah untuk melihat grafik fungsi dasar dari sin X, gitu ya. Jadi kalau sin 30 ketemunya setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91, sin 120 setengah akar 3, sin 135 setengah akar 2, sin 150 setengah, sin 180 0, dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya gitu. Yang nomor 23, gambar grafik fungsi sinus dengan batasan 0 derajat sampai 360 derajat. Ya kayak tadi berarti ya gambarnya ya, begini. Itu diingat-ingat, dihafalkan. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.